warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Biani, kelas 2 Ekonomi Syariah C. Saya membuat video ini dimaksudkan untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar manajemen. Baik, jadi pada kali ini saya akan mereview subbab dari buku yang berjudul Self-Driving karyanya Bapak Reinhard Kasali. Saya akan mereview pada subbab ke-8 yang berjudul Play to Win. Jadi pada subbab ke-8 buku Self-Driving karyanya Bapak Reinhard Kasali ini dimulai dengan kalimat yang beliau baca di sebuah tempat bermain elektronik yang banyak diikuti para remaja yang sepertinya yang menurut saya seperti PS ya kalau di sini mungkin, yang ada di Skotlandia pada akhir tahun 2001. Tulisannya yaitu, jika bermain tidak untuk menang, janganlah ikut bermain. Jika dibaca sepintas, kalimat tersebut dapat diartikan bahwa dalam bermain kita harus menang sendiri dan harus menang. Tidak jadi bermain kalau tidak yakin bisa menang. Sehingga supaya bisa menang, seseorang bisa menghalalkan segala cara, atau bisa juga tidak ada tempat bagi pemula untuk mendapatkan keterampilan. Karena yang bermain adalah orang-orang yang sudah mahir dan tidak bisa menerima sebuah kekalahan. Namun ternyata tidak demikian. Bermain untuk menang adalah sebuah filosofi yang bersifat mendorong agar kita semua sebagai pemain dalam kehidupan siap menjadi driver bermental ksatria. Menang atau kalah bisa terjadi pada orang hebat sekalipun, tetapi mental pemenang dibutuhkan oleh kita semua yang menjalani game dalam kehidupan ini. Kita memasuki subbab yang pertama, yaitu Play to Not Lose. Sebagian besar passenger atau penumpang adalah orang yang terperangkap dalam skema bermain yang sekedar untuk tidak kalah, bukan bermain untuk menang. Kedua hal tersebut adalah hal yang sangat berbeda. Orang yang tidak disiplin namun berambisi besar adalah contoh orang yang tanpa sadar terlibat dalam permainan play to not lose. Sedangkan yang menjalankan prinsip play to win adalah mereka yang memegang prinsip-prinsip sebagai seorang driver. Sebelum memahami prinsip play to win, seseorang harus keluar terlebih dahulu dari game play to not lose. Untuk keluar dari play to win, seseorang harus berprinsip untuk bukan sekedar menjadi, namun harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, winner and loser. Yang membedakan antara winner dan loser adalah winner selalu membuat program, sementara loser selalu membuat alasan. Winner selalu mengatakan, mari saya bantu, sementara loser akan mengatakan, itu bukan job desk saya. Winner terlihat jawaban pada setiap masalah, sementara loser melihat masalah pada setiap jawaban. Dan masih banyak lagi. Namun, menurut saya, pada bagian ini, di mana beliau menjelaskan perbedaan antara winner dan loser, ini terlalu menjudge dan mengotak-ngotakan orang ya. Beliau kurang memberi space bagi orang-orang yang masih berusaha meninggalkan prinsip loser dan berusaha menjadi seorang winner. Hal ini tidak sesuai dengan kalimatnya yang di awal tadi yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan pada tulisan di tempat bermain elektronik tadi bukan tidak ada tempat untuk pemula untuk mendapatkan keterampilan, karena yang bermain adalah orang-orang yang sudah mahir. Justru beliau dengan mengotak-ngotakan antara winner dan loser ini membuat seolah-olah memang tidak ada tempat untuk si pemula yang masih mencoba merangkak menjadi seorang pemenang atau winner. Ya, sekiranya begitu. Mari kita melanjutkan ke subbab yang selanjutnya, yaitu win-win. Pada subbab ini sangat menarik ya menurut saya. Bagi seorang winner, menang bersama-sama adalah penting untuk menjaga kemenangan itu sendiri. Penting untuk mengubah cara pandang bahwa kompetitor atau pesaing adalah komplementer atau pelengkap bagi kita. Karena jika kita memandang orang tersebut sebagai pesaing, maka cara kerja kita adalah bagaimana cara agar kita bisa mengalahkan dan mengambil semuanya. Sementara jika kita memandang pesaing kita sebagai komplementer, maka kita akan berprinsip bahwa mereka juga berhak mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Ya, jadi sangat menginspirasi sekali ya. Selanjutnya,
berlatihlah ya. Ke episode selanjutnya yang berjudul berlatihlah. Karena menjadi seorang winner maupun loser adalah sebuah kebiasaan, maka untuk orang-orang yang ingin menjadi driver, hal ini dapat dilatih. Latihan berikut dapat dijalankan bagi mereka yang ingin menjadi manusia unggul dan bertransformasi dari passenger menjadi driver. Yang pertama adalah positive self-esteem. Self-esteem adalah bagaimana kita menilai diri sendiri, sebuah evaluasi menyeluruh dalam hati tentang sebagaimana berharganya kita dalam hidup ini, namun tidak ada hubungannya dengan pencapaian. Hal-hal yang dapat membantu membangun positive self-esteem antara lain adalah menetapkan standar yang realistis untuk diri sendiri dan ucapkan berulang kali dalam hati, mengatakan terima kasih secara eksplisit maupun implisit kepada mereka yang menghargai kita, serta menerima diri ini apa adanya. Juga kita harus terus membangun komitmen untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Untuk latihan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan siap menerima kekalahan. Jadi, kekalahan itu bukanlah akhir dari hidup, melainkan pelajaran yang membuat kita lebih siap dalam menjalani kejatuhan. Jangan seperti bola kaca yang mudah pecah, namun jadilah bola karet yang membal ketika mereka jatuh. Latihan selanjutnya adalah dengan berlatih optimisme. Kita bisa melatih kesabaran dengan menerima kenyataan, mengirimkan silent blast dengan setulus hati, tetap riang terhadap impian kita, serta ubah masalah menjadi peluang. Selanjutnya kita harus mengalahkan rasa takut, karena orang yang takut melihat cahaya, mereka juga takut terhadap keberhasilan. Jadi jangan biarkan rasa takut menaklukkan keinginan kita untuk meraih target yang besar. Selanjutnya adalah bangun standar yang tinggi. Pemenang selalu bekerja dengan standar yang tinggi, seperti kata Presiden Kennedy bahwa suatu bangsa tidak akan pernah berubah menjadi besar bila tidak punya keberanian melakukan hal-hal yang besar dan sulit. Selanjutnya adalah dengan melatih kesabaran. Kita dapat mulai berlatih dengan menanam sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan pengetahuan. Kita harus menghapus pemikiran ambil sekarang dan rebutlah orang lain. Sebaliknya, kita harus menikmati setiap perjalanan dengan berdialog dan melakukan sesuatu, membiasakan diri bertanggung jawab dan jangan lari meninggalkan segala hal yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri. Selanjutnya kita harus melatih banyak akal, karena pemenang adalah mereka yang tak mudah mati akal, sehingga diperlukan berlatih mencari cara-cara yang belum terpikirkan oleh orang lain dan persiapkan secara matang sebelum mengumumkan apa yang akan diterapkan. Orang yang banyak akal bukanlah orang yang jenius, melainkan selalu mencoba hal baru dan berani keluar dari zona nyaman. Karena mereka yang mau berpikir terus-menerus dapat menjadi panjang akal, sementara mereka yang malas berpikir akan menjadi mati akal. Jadi, overall, buku ini khususnya pada bab ke-8 yang berjudul Play to Win sangat baik dalam memotivasi para pembaca untuk keluar dari zona nyamannya, yang ternyata sebagian besar masih pada kategori loser, sehingga bisa berjuang dan berusaha sehingga bisa menjadi para winner atau para pemenang dalam kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.